Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka.
kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga cari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita boleh berbakti pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan akan menolong kita, menguatkan hati kita untuk kita mengasihi sesama kita. Saudara, mari kita mulai ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh.
Marilah kita awali ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 150 ayat yang pertama mengatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Amin. Biarlah segala pujian hanya bagian nama Tuhan kita. Mari sama-sama saya ajak jemaat sekalian untuk kita membawa segala pujian kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang layak kita sembah. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Murah dan perkasa, Allah rindukan, agung nama-Mu. Suci, suci, suci. Nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, sujudlah Tuhan Allahmu. Sama-sama kita mengatakan, suci, suci, suci. Kau kudus tersungguh, Kau kudus tersungguh. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat
Kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Jemaat sekalian, mari sama-sama saya undang jemaat sekalian untuk kita mau sama-sama membawa rasa syukur kita. Kita mau mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan sudah berikan sepanjang hidup kita. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita, kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan. Setiap manusia tidak luput dari dosa. Mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa seluruh dosa dan pelanggaran kita. Mari sama-sama kita mau mengambil waktu teduh kita. Kita mau meminta ampun atas segala pelanggaran yang sudah kita perbuat. Mari sama-sama kita mau berdoa. Sebab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18 mengatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Amin. Mari sama-sama saya undang jemaat sekalian untuk kita mau sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih dalam saat ini kami masih bisa bersama-sama untuk beribadah Tuhan. Hari ini terkhusus kami ingin berdoa untuk ibadah kami hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami berdoa untuk Guru Injil Roni Sofian yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati mulut bibirnya Tuhan. Ajar kami, bentuk kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama dari gereja di segala abad dan tempat, kita mau ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, mari bersama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita saat ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Mari dengan semangat, dengan hati kita memuliakan nama Tuhan kita. Karena Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dengan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari bersama kita angkat suara kita. Namamu besar, amin. Namamu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu
mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Mari lebih semangat lagi, kita mau naikkan kembali pujian ini. Haleluya. Mari bersama kita mau katakan, langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu, sungguh mengagumkan. Ombak dengan lautan menderu, bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu. Katakan dia nama yang mulia, namamu mulia. Katakan engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu besar Tuhan, namamu dahsyat di atas nama-nama. Benar Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Mari bersama kita mau bernyanyi buat Allah kita. Kita mau menari buat Allah kita. Dengan hati kita mau katakan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Dan nama yang dahsyat di Allah yang mulia. Mari kita berikan kemuliaan untuk Allah kita. Mari bersama kita masuk ke dalam responsoria. Apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena Adam? Tidak semua orang, tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuhnya dan menerima seluruh karunia-Nya. Apa iman yang sejati itu? Iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui kebenaran segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di firman-Nya dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri, oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja. Apa yang perlu diimani seorang Kristen? Segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita dalam Injil, isi pokoknya diajarkan kepada kita melalui pasal-pasal pengakuan iman Kristen yang am dan pasti. Bagaimana bunyi pasal-pasal pengakuan iman itu? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama pada saat ini kita mau persiapkan hati kita. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jadikanlah kami indah. Berikanlah kami hati seperti hati-Mu.
agar banyak jiwa dapat kami selamatkan Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segalanya, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ajarku suara kita. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan sekarang kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara satu kali lagi berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan demi kesempatan kami boleh melihat kasih anugerah Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau membawa kami untuk boleh memuji Tuhan dan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu beberapa saat di depan. Kami mohon hikmat anugerah dari Tuhan sehingga kebenaran firman-Mu boleh mengajar kami. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk boleh mengerti, memahami, dan tentu saja juga bertekad melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hati pikirannya, Tuhan memberkati, menjadi berkat bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara ada Alkitab, saya mau mengajak saudara membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai 37 akan menjadi dasar bagi perenungan kita pada pagi hari ini.
Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakannya bagi setiap kita dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti, atau kalau saudara membuka Alkitab, saudara boleh membaca di Alkitab saudara masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu Saudara, sungguh sebuah perumpamaan yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan dimulai dengan sebuah dialognya dengan seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan mengajukan sebuah pertanyaan. Lewat perenungan dalam bagian ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan kita juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, ketika dunia semakin berkembang, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita menemukan ada banyak orang di dalam dunia ini yang tidak hanya peduli kepada dirinya sendiri. Kita tahu kita hidup di tengah-tengah dunia yang sekuler, di tengah-tengah kemajuan teknologi, kemajuan kehidupan, ekonomi yang berkembang dengan pesat, dan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, membuat orang-orang sangat fokus kepada dirinya sendiri. Self-center Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekalipun demikian, di dalam kehidupan ini kita bisa menemukan ada banyak orang yang tetap peduli kepada orang lain. Peduli kepada kemanusiaan. Peduli kepada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh sesamanya. Dan orang-orang ini Bapak Ibu Saudara bukan cuma peduli, tetapi mereka berbuat sesuatu. Berbuat dari, ya bisa jadi dari kelebihan, dari kemampuannya Bapak Ibu Saudara. Dan mereka tentu saja memberikan dampak positif bagi banyak segmen masyarakat yang membutuhkan perhatian. Kita mengenal para filantropis ini Bapak Ibu Saudara, tentu saja memang sebagian besar adalah tokoh-tokoh terkenal baik di dunia maupun di Indonesia. Mereka orang-orang kaya Bapak Ibu Saudara yang setiap tahun mendapatkan keuntungan yang teramat besar mungkin dari perusahaannya atau dari grup usahanya. Tetapi mereka tidak menghabiskan semua keuntungan itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Tetapi seringkali kemudian mereka menggunakan jumlah yang cukup besar, bukan cuma 10%, kadang 30%, bahkan lebih dari 50%. Bahkan kita mengenal misalnya Bill Gates, Warren Buffett, Bapak Ibu Saudara, yang konon katanya menggunakan 90% lebih daripada kekayaannya atau pendapatannya, keuntungannya, untuk mendukung gerakan-gerakan kemanusiaan, untuk menjadikan kelompok masyarakat tertentu lebih berdaya, dibantu, hidupnya lebih baik Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang seperti ini tentu saja akan dikenang di tengah-tengah dunia ini sebagai orang-orang baik, sebagai orang-orang yang peduli kepada orang lain, sebagai orang-orang yang hidupnya memberi dampak di tengah-tengah kehidupan dunia pada masa kini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja
Tidak semua orang-orang baik itu, para filantropis, orang-orang yang peduli kepada kemanusiaan itu adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak sedikit kita bisa menemukan sekalipun mereka tidak percaya kepada Kristus, tetapi apa yang mereka lakukan bisa lebih hebat, lebih besar, lebih berdampak dibandingkan kebanyakan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Dan seharusnya ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Seharusnya kita punya kepedulian yang sama kepada sesama kita. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih anugerah dan kebaikan Tuhan, kita tidak bisa menutup mata kita kepada lingkungan sekitar kita. Karena firman Tuhan sendiri memanggil kita untuk boleh mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita bisa menemukan juga banyak kisah-kisah yang menarik seperti ini. Ada orang-orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain dan dipuji, mendapatkan pujian. Tetapi di dalam beberapa bagian kita bisa menemukan orang-orang yang kelihatannya melakukan perbuatan baik, tetapi bukan mendapatkan pujian, promosi, tetapi teguran, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada esensinya bukan kepada perbuatan baiknya, tetapi ada sesuatu di balik itu yang jauh lebih penting di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di satu sisi perbuatan baik diperlukan, tetapi apa yang melandasi perbuatan baik tersebut, apa yang melandasi tindakan perhatian kepada orang lain itu tidak bisa diabaikan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bagi Allah, sesuatu yang ada atau sesuatu yang melatar belakangi motivasi di balik itu jauh lebih penting daripada tindakan yang tampak nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Contoh Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita membaca satu kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan begitu menarik. Karena ini perumpamaan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu pasti bahwa ini kejadian nyata atau tidak. Bahkan mungkin bukan kejadian nyata. Karena Yesus hanya mengangkat sebuah peristiwa yang bisa saja terjadi, tetapi tidak melepaskannya dalam konteks kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu. Di sana kemudian Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Sekalipun kemudian dia diperhadapkan dengan situasi bertemu dengan orang yang berbeda dengan dirinya, dengan bangsanya, yang selama ini mungkin mereka tidak banyak berhubungan dengan orang Israel, orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Mereka selalu dikucilkan dan mungkin mereka terluka, tetapi dalam kesempatan itu dia mengambil sebuah tindakan nyata yang menunjukkan kasihnya kepada orang yang tidak seharusnya dia tolong. Dan yang luar biasanya kisah itu mendapatkan pujian dari Yesus. Paling tidak Yesus mengangkatnya sebagai sebuah kisah untuk mengajarkan sesuatu kepada orang Farisi atau ahli Taurat yang datang kepadanya pada waktu itu dan kepada murid-muridnya tentunya yang mengikutinya. Yesus memuji orang Samaria yang baik hati itu. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah yang lain di dalam Alkitab, kita juga bisa menemukan kisah tentang Marta misalnya, yang melayani Yesus bersama dengan murid-muridnya di rumahnya ketika Yesus datang di sana. Dia mempersiapkan yang terbaik untuk segala kebutuhan mereka. Dia melayani makanan mereka di tengah kesibukannya. Dan di tengah-tengah situasi itu, dia sedikit juga mungkin merasa terluka karena merasa diabaikan oleh Maria yang lebih memilih untuk berpangku tangan mungkin menurut dia. Karena Maria duduk diam di depan Yesus dan mendengarkan Yesus yang sedang berbicara di tengah-tengah Marta. Tentu saja membutuhkan pertolongan dari saudarinya ini. Kebaikan yang dilakukan oleh Marta, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kisahnya justru mendapatkan teguran dari Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa perbuatan baik di satu sisi tentu saja kita harus lakukan di dalam kehidupan ini, apalagi dalam kehidupan relasi kita dengan orang lain. Tetapi apa yang mendasari dari perbuatan baik itu jauh lebih penting, Bapak Ibu Saudara. Di mata Tuhan bahkan amat sangat penting, melampaui kepada besarnya atau dampak daripada tindakan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Sebab kalau paling tidak kita lihat di dalam ayat 27 yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, di sana ada ayat yang menjadi dasar bagi segala kebaikan yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Di sana kita baca firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kasih kepada orang lain itu harus didasari oleh kepada kasih yang tulus, kasih yang besar.
kepada Allah yang segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Totalitas Bapak Ibu Saudara. Kasih yang tulus, kasih yang besar. Kenapa? Karena hanya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan benar, maka di sanalah kita bisa mengasihi sesama dengan tepat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengasihi Allah dengan tulus, dengan baik, itulah yang mendasari tindakan kasih dan perhatian kita kepada orang lain. Dan itu pasti tidak salah, tidak akan hitung-hitungan. Karena kita tahu ketika kita melakukan itu, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Kasih yang tampak nyata dari hidup kita kepada orang lain sesungguhnya kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Tentu saja saudara mengenal seorang yang bernama Ibu Teresia. Kita bisa membaca kisahnya dalam sejarahnya dalam dunia ini. Seorang yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang-orang yang terlantar, para penderita kusta, orang-orang yang diasingkan di Kalkuta, India. Yang mempersembahkan hidupnya dengan begitu luar biasa sehingga banyak orang yang diberkati dan dianggap sebagai seorang tokoh dunia yang menebar kebaikan dan berdampak luar biasa bagi dunia ini. Satu kali ketika dia ditanya kenapa dia melakukan semuanya itu, extra mile, lebih jauh, lebih besar daripada apa yang mungkin dilakukan oleh banyak orang pada zaman itu. Dengan sangat lugas Mother Teresa berkata demikian, ketika aku melakukan semuanya itu kepada saudaraku, sesungguhnya di wajah mereka aku melihat Kristus yang kukasihi dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Apa yang mau disampaikan oleh Mother Teresa adalah bahwa ketika aku melayani mereka dengan penuh kasih, sesungguhnya aku sedang melayani Tuhan yang kukasihi, Allah yang kucintai dengan segenap hatiku. Sehingga karena aku mengasihi Allah dengan segenap hati, maka aku pun akan mengasihi sesamaku siapapun dia, apapun kondisinya dan apapun latar belakangnya dengan sepenuh kasih. Karena tindakan itu aku lakukan untuk Tuhan, bukan hanya untuk kemanusiaan semata. Saudara lihat bukan? Sikap dan tindakan kasih yang benar dari diri kita kepada orang lain sesungguhnya hanya bisa terwujud ketika kita mendasari sikap itu kepada kasih kita yang tulus, yang besar kepada Allah. Hanya orang-orang yang bisa mengasihi Allah dengan benar akan menyatakan hidup yang penuh kasih kepada orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini kita akan belajar bagian itu dengan sangat menarik ketika Yesus menekankan itu lewat sebuah peristiwa atau lewat sebuah perumpamaan yang indah. Dan perumpamaan itu Bapak Ibu Saudara dimulai dengan sebuah kisah nyata yang juga tidak kurang menariknya kalau kita mau merenungkannya dengan teliti. Sebab di ayat 25 tadi kita membaca satu kali ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kemanapun Yesus pergi orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Bukan cuma murid-muridnya, bukan cuma orang-orang yang rindu untuk mendengarkan dia mengajar, tetapi juga ada orang-orang yang hanya sekedar untuk mau menyaksikan apalagi yang Yesus akan lakukan. Mukjizat apalagi yang Yesus akan lakukan. Tetapi ada juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang punya kepentingan sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan acap kali kita menemukan bahwa tujuan dan motivasi mereka keliru. Sama seperti kali ini. Karena Alkitab dengan gamblang memberitahu kita bahwa orang itu datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan bukan karena dia tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bertanya sesuatu karena memang dia tidak tahu dan dia mau tahu apa yang dia tanyakan itu. Tetapi ada juga orang yang mengajukan pertanyaan bukan karena dia tidak tahu Bapak Ibu Saudara, tetapi sesungguhnya dia sudah tahu. Dan dia mengajukan pertanyaan itu mungkin untuk menunjukkan bahwa dia lebih tahu atau memang sedang menguji seseorang atau orang yang dia tanyakan itu apakah orang itu tahu seperti yang dia tahu atau lebih baik daripada yang dia tahu. Nah kita tahu Bapak Ibu Saudara, seorang ahli Taurat tentu adalah orang-orang yang sangat mengerti dengan hukum Taurat. Dari kecil mereka tahu tentang kitab Musa, mereka membaca itu, mereka menghafalkannya, mereka membaca berbagai tafsiran dan mereka mengajarkannya paling tidak kepada keluarganya. Dan karena dia ahli Taurat berarti kepada orang lain, masyarakat umum Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saja orang ini tahu bahwa hukum Taurat itu tentu saja kalau diperas Bapak Ibu Saudara maka intinya mengajar bagaimana manusia itu mengasihi Allah dengan sepenuhnya.
sebagai orang yang sudah dikasihi Allah. Nah, orang ini Bapak Ibu Saudara datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Dan kalau kita baca di ayat 25 dikatakan dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tujuan dia datang bertanya saja seharusnya sudah membuat kita gelisah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaannya pun sebenarnya itu jauh lebih menarik kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Orang ini merasa bahwa dia tahu banyak hal, dia tahu hukum Taurat, dan dia tahu bahwa di hukum Taurat kita diajar bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang kehidupan dalam dunia ini, tetapi ada kehidupan yang akan datang, ada hidup yang kekal. Semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan masa kini akan menentukan di mana kita nantinya di dalam kehidupan yang kekal itu. Dan orang itu berpikir bahwa untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih berarti daripada hidup yang sekarang, yaitu hidup yang kekal itu, maka dia harus berusaha dan melakukan sesuatu. Jadi dengan perasaan atau pemahamannya itu, Bapak Ibu Saudara, waktu dia datang bertanya kepada Yesus dan mau mencoba Yesus, sebenarnya pertanyaan yang sama sekaligus membongkar justru ketidaktahuannya, Bapak Ibu Saudara, atau paling tidak kesalahan dari pengertiannya. Kalau saudara baca kembali ayat itu dikatakan, "Guru," penekanannya adalah apa yang harus aku perbuat. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, orang ini, ahli Taurat ini, berdasarkan apa yang dia pelajari di hukum Taurat, berpikir bahwa betul hidup kekal itu penting, jauh lebih penting daripada kehidupan sementara dalam dunia ini. Tetapi untuk mendapatkannya berarti saya harus berusaha dan melakukan sesuatu, berjuang untuk mendapatkannya. Dan dia bertanya itu kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang menariknya tidak langsung menjawab ataupun mengkoreksi kesalahan dari pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, dan mengajar dia hal yang benar, bukan apa yang dia pikir benar. Tetapi menariknya adalah kemudian Yesus seperti membalikkan pertanyaan itu kepadanya, bukan? Karena di ayat 26 Yesus berkata kepada dia, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat selama ini? Apa yang kamu ajarkan dalam hukum Taurat tentang hidup yang kekal itu? Tentang bagaimana kamu mendapatkannya?" Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara dengan sangat lugas karena memang dia mengerti hukum Taurat. Orang itu menjawab dengan sangat lancar, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu," dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu merenungkan bagian ini sempat berpikir, untung pertanyaan itu diajukan kepada Yesus. Coba kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita atau saya atau saudara, Bapak Ibu Saudara. Kita tentunya dalam kehidupan ini suka peka, bukan? Kalau ada orang yang datang kepada kita dan bertanya karena memang dia tidak tahu dan mau tahu gitu loh. Tetapi kita juga bisa peka melihat ada orang yang sok tahu sebenarnya, mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan kehebatannya atau untuk mencobai kita. Dan kalau kita peka terhadap itu, Bapak Ibu Saudara, seringkali kemudian kita menjawab dengan kekesalan, bukan? Contoh nih ya, kalau orang itu datang bertanya kepada kita, "Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu kita menjawab seperti jawaban Yesus, "Apa yang kamu baca di buku yang kamu tahu? Bukankah kamu ahli Taurat? Apa yang kamu tahu di sana?" Dan ketika orang itu menjawab dan jawabannya itu benar, bisa saja reaksi kita berbeda dengan Yesus. Kalau di situ Yesus berkata kepada dia, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, menemukan atau mendengar jawaban yang benar yang diajukan oleh orang itu, mungkin saya akan bilang begitu, "Nah tuh tahu. Tahu kan kok tanya-tanya. Berarti kamu mau ngetes saya," gitu ya. "Datang dengan wajah polos, pura-pura tidak tahu, bertanya ingin tahu, ternyata datang untuk mencoba, cuaks," kata anak muda zaman sekarang. Misalnya ya. Kita kesal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi menariknya, Yesus tidak demikian. Justru Yesus tahu motivasi tujuan orang itu dan dia menggunakan kesempatan itu pertama untuk mengajar orang itu, tetapi saya juga yakin untuk mengajar murid-muridnya yang ada bersama dengan dia dan orang-orang banyak lain yang mengikuti mereka. Jadi bagi Yesus itu adalah sebuah kesempatan untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, dia menjawab ahli Taurat itu dengan bahasa-bahasa yang baik, bukan Bapak Ibu Saudara? Tetapi herannya
ahli Taurat ini seakan-akan ingin membela dirinya Bapak Ibu Saudara, atau mencoba mencari celah untuk berkelit lagi atau untuk lebih dalam mencoba Yesus. Kemudian di ayat yang ke-29 dan seterusnya firman Tuhan berkata demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, setelah lihat Bapak Ibu Saudara, kali ini Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan, dan perumpamaan ini adalah perumpamaan yang amat sangat terkenal. Saya yakin mungkin sebagian besar di antara saudara pernah membaca atau pernah mendengarkan khotbah tentang bagian ini. Tetapi kisah ini sungguh menarik sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat mungkin ada beberapa detil yang bisa menarik perhatian kita, sekaligus menangkap apa yang Yesus mau ajarkan di dalam bagian ini. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, Yesus memulai perumpamaan itu dan dia berkata, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja datang merampok dia habis-habisan, tetapi yang memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kalau kita lihat peta Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa daerah Israel itu tidak rata ya, banyak pegunungan. Yerusalem itu ada di bagian selatan, Yeriko itu ada di bagian yang lebih utara mendekati masuk di dalam daerah Samaria Bapak Ibu Saudara. Yerusalem di Yudea di bagian bawah. Nah, kenapa dikatakan turun dari Yerusalem ke Yeriko ke arah utara Bapak Ibu Saudara? Karena memang Yerusalem terletak di atas bukit, lebih tinggi. Sehingga kemudian orang ini harus turun kalau dia menuju ke Yeriko. Kita tidak tahu persis kapan peristiwa ini terjadi, pagi, siang, atau malam Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang pasti orang itu sedang melakukan perjalanan dan mungkin dia sendirian. Kalau kita melihat histori atau latar belakang Bapak Ibu Saudara dari budaya atau kisah pada saat itu, kita tahu bahwa jarak antara Yerusalem dan Jericho itu cuma terbentang kurang lebih 27 km. Tetapi sejarah juga mengungkap kepada kita bahwa daerah itu ada daerah yang terjal Bapak Ibu Saudara. Beberapa ruas jalan adalah ruas jalan yang tidak aman. Bahkan dikatakan dalam sejarah ada satu ruas jalan yang jaraknya kurang lebih 1,2 km yang disebut sebagai jalan berdarah atau jalan darah. Kenapa? Karena daerah itu begitu angker, terjadi banyak perampokan di sana Bapak Ibu Saudara. Mungkin karena kontur daerahnya yang bebatuan tinggi, ada bagian-bagian yang curam, sehingga kemudian menjadi tempat yang cocok sekali sebagai perangkap kalau orang ingin berbuat jahat Bapak Ibu Saudara. Dan daerah itu biasanya adalah daerah yang dihindari oleh solo traveler. Musafir atau orang-orang yang berjalan sendirian akan berhati-hati sekali kalau bisa menghindari berjalan sendiri. Mereka lebih senang berjalan berkelompok. Tetapi hari itu Yesus mengangkat sebuah perumpamaan dan dia berkata ada seorang yang melewati jalan itu Bapak Ibu Saudara. Dan betul saja ketika dia masuk di dalam kawasan itu, kemudian para perampok yang sudah bersiap-siap sebelumnya kemudian bukan cuma mengambil barangnya dan merampok dia habis-habisan. Tetapi di dalam kisah Yesus itu dikatakan bahwa mereka memukul dia dan meninggalkan dia dalam kondisi setengah mati. Saudara pernah melihat orang dalam kondisi setengah mati Bapak Ibu Saudara? Setengah mati berarti setengah hidup. Itu kondisi yang ada dalam kondisi sangat kritis Bapak Ibu Saudara. Kalau bisa bergerak gak bisa bangun mungkin tarik nafas ngos-ngosan, mungkin dia dibiarkan terkapar di jalanan yang keras berdebu itu dalam kondisi luka-luka, babak belur setelah dipukul sana sini dan harta bendanya diambil. Mungkin tadinya dia mencoba untuk mempertahankan karena itu sesuatu barang yang berharga miliknya, tetapi semakin dia bertahan, semakin dia disiksa dan diambil Bapak Ibu Saudara dan ditinggalkan dalam kondisi begitu. Sangat menyedihkan, membutuhkan pertolongan Bapak Ibu Saudara. Saya membayangkan orang ini entah berjam-jam ada di jalanan yang keras itu dan satu-satunya yang diharapkan adalah ada orang yang lewat sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Di tengah-tengah kondisi tarikan nafasnya yang sesak dari kejauhan, dia melihat ada bayang-bayang orang yang datang melewati tempat itu. Dia bersemangat Bapak Ibu Saudara karena ada peluang untuk bertahan hidup. Semakin dekat bayang-bayang itu dia melihat jubah yang biasa dipakai imam. Hatinya sontak berteriak karena ini berarti dia pasti selamat karena tidak mungkin seorang imam mengabaikan dia.
Tetapi kemudian harapan itu pupus ketika dia melihat orang itu semakin mendekat bukan untuk menolong dia. Bahkan ketika jarak tertentu dia menyeberang seberang jalan lalu berjalan bergegas dan meninggalkan dia sendiri yang sedang terkapar di jalanan itu. Mungkin orang ini berusaha menggapaikan tangannya, berteriak dengan sisa-sisa tenaganya mengharapkan pertolongan. Tetapi si imam semakin cepat bergegas meninggalkan dia. Di tengah harapan yang pupus muncul orang yang kedua. Dan kali ini dikatakan lewatlah seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Seorang Lewi, orang-orang yang biasanya dikhususkan melayani di rumah Tuhan, di bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saja mereka adalah orang-orang yang baik, yang peduli karena biasa melayani. Tetapi harapan yang kembali terbangun itu pun pupus sirna ketika ternyata melakukan tindakan yang sama, tidak bedanya dengan sang imam yang melangkah ke tepi sisi yang lain dan meninggalkan dia sendirian. Kekecewaan dua kali, dan ketika kemudian muncul orang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Setelah lihat, saya pikir Tuhan Yesus tidak sembarangan mengangkat tokoh-tokoh ini. Kalau kita mau refleksi lebih dalam, saudara bisa membayangkan bagaimana dua kekecewaan itu kemudian, kalaupun masih ada pengharapan, mungkin cuma sisa-sisanya, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kondisi fisik yang semakin melemah. Lalu kemudian ketika dia mengangkat kepalanya dan dia melihat orang yang ketiga yang akan lewat, semakin lama semakin dekat. Mungkin dia sempat berpikir orang ini pun pasti akan mengabaikan dia seperti orang yang lain. Dan semakin orang itu dekat, dia semakin kaget karena dia mengenali dari jubah dan pakaiannya bahwa orang ini adalah orang yang tidak mungkin menolong dia. Orang Samaria yang selama ini tidak berteman dengan mereka, dengan dia. Yang selama ini mereka pun sebagai orang Yahudi akan menghindari orang ini. Bagaimana mungkin musuh bangsanya, sukunya mau berlelah-lelah menolong dia yang sedang terkapar di jalanan yang keras itu. Tetapi aneh Bapak Ibu Saudara, mungkin dia terkejut ketika dia melihat justru orang itu turun dari keledainya. Dia datang menghampiri dia, dia menyentuh orang itu, dia merasakan sentuhan, dia merasakan bahwa luka-lukanya dirawat Bapak Ibu Saudara. Orang itu mengambil minyak yang terbaik, anggur yang terbaik yang dia punya, lalu membersihkan dan membalut luka-lukanya. Orang itu kemudian bahkan dia melihat bagaimana membawa dia ke tempat penginapan. Dan sepanjang malam tidur bersama dengan dia di ranjangnya. Merawat dia. Di tengah-tengah keluhannya, jeritannya dengan rasa sakitnya. Orang itu selalu terbangun dan memastikan kondisinya baik, Bapak Ibu Saudara. Mungkin sesuatu yang dia tidak pernah bayangkan. Kenapa orang Samaria itu mau melakukan tindakan seperti itu? Tetapi dalam kisah ini, Yesus menaruh sebuah alasan yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang itu mau melakukan itu? Di ayat ke-33 kita membaca bahwa di sana dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pastinya Bapak Ibu Saudara itu sebuah gerakan yang luar biasa yang sanggup membawa dia turun dari keledai tunggangannya. Yang sanggup membuat dia mendelay urusannya sendiri. Yang sanggup membuat orang Samaria ini turun tangan merawat orang itu, membawa ke penginapan. Bahkan memberikan uang lebih dan meminta pemilik penginapan itu untuk merawat korban yang menderita ini. Sebuah gerakan yang luar biasa, belas kasih yang hebat, yang menggoncangkan, yang sanggup melakukan tindakan itu. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudara, di sana menggunakan kata splagnisomai. Dan splagnisomai ini Bapak Ibu Saudara biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi cangkir berisi air yang terbalik. Sudah bisa bayangkan pasti isinya tumpah Bapak Ibu Saudara. Kata yang sama juga menggambarkan ketika seorang merasakan gejolak yang sangat besar di dalam perutnya sehingga ada rasa ingin memuntahkannya sedemikian rupa. Jadi saudara bisa lihat bahwa gerakan belas kasihan di sana bukan cuma merasa kasihan, bukan. Tetapi itu sebuah dorongan yang luar biasa untuk melakukan sesuatu, perubahan, sesuatu yang baik kepada objek yang dia lihat. Dan belas kasihan itulah yang sanggup membuat orang Samaria itu melakukan tindakan yang penuh kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus kemudian adalah,
siapakah sesama manusia bagi orang yang dirampok itu? Tentu saja saya yakin ahli Taurat itu tidak menemukan kesulitan untuk menjawab pastinya orang Samaria yang menolong dia. Tetapi saya tidak yakin Bapak Ibu Saudara bahwa dia menjawabnya dengan cepat. Seperti pertanyaan-pertanyaan Yesus di atas yang dia sudah tahu sebelumnya jawabannya. Karena kali ini seakan-akan dia memberikan kredit kepada sebuah kisah yang dia tidak pernah menduga endingnya. Bagaimana mungkin seorang Samaria mau berbaik hati kepada orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Kepada musuh bangsanya. Tetapi mau tidak mau karena faktanya demikian. Sehingga mungkin dengan tertunduk malu dia berkata, tentu saja orang Samaria yang menolong sesamanya itu. Bapak Ibu Saudara, dengan sangat indah kemudian Yesus menutup kisah itu dengan berkata kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sebuah kalimat yang singkat tetapi penuh makna. Seakan-akan Yesus ingin berkata, betul jawabmu dan kau harus berbuat seperti itu. Pergilah dan lakukanlah itu kalau engkau adalah sesama manusia bagi saudaramu. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga menjadi panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, bukan? Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih dan anugerah dari Allah. Menerima keselamatan bukan karena kebaikan, kesalehan hidup kita dan upaya apapun yang kita lakukan. Tetapi sungguh karena kemurahan Allah yang mengorbankan Kristus mati di salib bagi kita. Menebus dosa-dosa kita. Kita tidak hanya mensyukuri status sebagai anak Allah. Hidup yang diberkati selama dalam dunia ini. Dan jaminan hidup kekal di sorga. Tetapi ada panggilan dalam hidup kita untuk mengasihi sesama manusia. Dan itu tidak bisa dipisahkan dengan kasih kita yang besar kepada Allah. Sekali lagi seperti yang saya katakan di depan tadi. Hanya orang-orang yang mau mengasihi Allah dengan sepenuh hati bisa mengasihi sesamanya manusia dengan cara yang benar. Saya dan saudara tidak harus pergi ke Yerusalem dan menyusuri jalan menuju ke Yeriko untuk menemukan orang-orang yang membutuhkan perhatian dan pertolongan seperti ini. Karena bisa jadi Yerusalem dan Jericho terbentang di dalam jarak yang biasa kita lalui setiap hari dari rumah kita menuju kantor kita. Di sana kita bisa menemukan orang-orang yang membutuhkan perhatian yang selama ini mungkin belum kita perhatikan atau sengaja kita abaikan. Dan mereka membutuhkan sesuatu yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan atau melihat sebuah video singkat, Bapak Ibu Saudara, tentang seseorang yang merekam sebuah kejadian di ruas jalan tol. Di depannya ada sebuah kendaraan yang jalan terseok-seok, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang keluar jalur bahkan menabrak pembatas berkali-kali. Dan waktu dia memperhatikan, sang pengemudi adalah seorang bapak tua, sangat tua. Dan mungkin sudah tidak lagi bisa mengemudi dengan baik. Dan di belakangnya ada mungkin seorang nenek atau istrinya yang ada di jok belakang. Lalu kemudian dia merekam video itu, dia berkata ini bahaya. Semoga video ini sampai kepada anak dari bapak ini. Dan melihat bahwa orang tuanya sudah tidak mampu untuk dibiarkan mengendarai kendaraan sendiri. Sangat berbahaya. Dan ketika berkali-kali hampir tabrakan Bapak Ibu Saudara, orang ini kemudian mengambil keputusan. Dia melaju sedikit lebih cepat, dia buka kaca, dan dia minta orang itu berhenti di sana. Lalu dia mengatur kendaraan sedemikian rupa supaya aman. Dan kemudian dia menghampiri orang tua itu setelah berhenti. Dan memastikan kondisinya aman, membenahi kakinya. Waktu saya lihat itu, kelihatannya orang ini juga sudah sangat tidak sehat Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia sudah tidak bisa menggerakkan kakinya dengan baik karena usia atau karena penyakit. Dan orang yang baik hati ini membenarkan itu. Sesuatu yang mungkin bagi kebanyakan orang diabaikan Bapak Ibu Saudara. Sejauh dia tidak nyerempet saya, tidak menabrak saya, maka ya yang penting saya lewat. Tetapi selalu ada orang-orang kemudian yang hatinya digerakkan untuk doing something, bukan? Bisa jadi Yerusalem dan Jericho adalah jarak yang terbentang antara pintu depan kantor saudara dengan ruang meja kerja saudara. Dan di sana saudara bisa menemukan orang-orang yang membutuhkan perhatian, pertolongan dari saudara. Ada sesuatu yang saya dan saudara bisa lakukan untuk mereka. Tidak hanya sekedar bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Bisa jadi Yerusalem dan Jericho adalah jarak yang terbentang antara gereja dengan rumah kita. Jarak yang kita tempuh setiap minggu. Dan di sana ada orang-orang yang seharusnya bisa menerima sesuatu atau kita bisa lakukan sesuatu supaya kehidupan mereka lebih baik. Atau bisa jadi Yerusalem dan Jericho adalah jarak antara pintu depan rumah saudara dengan kamar tidur saudara.
Dan di sana kita bisa menemukan orang-orang yang juga membutuhkan perhatian kita. Anak-anak yang selama ini tidak merasa tidak menerima waktu dan perhatian yang layak dari orang tua. Yang sibuk dengan pekerjaan dan segala macam, bahkan sibuk dengan pelayanan. Ada pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang selama ini bekerja bersama dengan kita dan sesungguhnya juga mungkin membutuhkan perhatian dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yerusalem dan Yeriko terbentang di sekitar kita. Dan di sana ada orang-orang yang Tuhan taruh bukan secara kebetulan, supaya kita berhenti sejenak, mengingat kembali dan merefleksikan kembali kasih kita kepada Allah. Dan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah sehingga kita juga bisa mengasihi mereka. Karena saya pikir Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi orang-orang yang kelihatan, yang Allah taruh di dalam kehidupan kita. Jadi sungguhkah saya dan saudara mengasihi Allah? Bagaimana sikap dan tindakan kita kepada orang lain yang ada, yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga memperhatikan dan mengasihi mereka? Saya dan saudara dipanggil bukan cuma untuk sekedar menerima, mensyukuri anugerah Allah, tetapi membagi kasih, karunia dan anugerah itu kepada orang lain yang juga membutuhkannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara lewat firman Tuhan ini dan menggelorakan hati saudara untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Bukan cuma sekedar karena kemanusiaan, tetapi karena kita mengasihi Allah. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, terus gerakkanlah hati kami seperti air di dalam cangkir yang tertumpah itu, sehingga kami tidak bisa diam ketika melihat sesuatu di depan mata kami yang olehnya, yang atasnya Tuhan mau kami berbuat sesuatu. Berikan kami kepekaan ya Tuhan, sehingga semua momen itu menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan cinta kami kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih Bapak, dalam surga ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Doakan untuk persiapan acara kebaktian syukur misi GKJ ke-46 yang akan diadakan pada tanggal 23 September 2023 di GKJ Season City dalam bahasa Indonesia dan tanggal 30 September 2023 di GKJ Kartini dalam bahasa Mandarin Indonesia. Doakan untuk setiap panitia dan para pelayan yang akan melayani. Secara khusus untuk pembicara, Pendeta Noh Ruku dan Guru Injil Yeni. Kiranya Tuhan yang mengurapi dan memakai mereka untuk menyampaikan isi hati Allah kepada setiap jemaat GKJ. Biarlah setiap kita bergandengan tangan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah bagi suku-suku bangsa yang Tuhan kasihi. Berdoa untuk pelayanan misi GKJ Jembatan 5 yang akan ke Kalimantan Barat pada tanggal 27 September hingga 1 Oktober dengan mengadakan retret siswa-siswi SMA Kemala Bayangkari, KKR di Tikalong, KKR di Segedong, dan pelayanan di daerah pinggiran Pontianak dengan tema The Way. Pembicara Guru Injil Noptianus Sendrato dan Guru Injil Pinfantanis Gea. Doakan untuk tim yang akan berangkat agar diberikan kesehatan dan kekuatan serta hikmat bijaksana dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus mempersiapkan hati dari orang-orang yang akan dilayani agar mereka mau membuka hatinya dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Terima kasih untuk Guru Injil Roni Sofian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan dan kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Biarlah segala musik bermain untuk Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, kami tahu segala yang kami punya berasal dari Tuhan dan kami merindu untuk memakai apa yang ada pada kami untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati pekerjaan mereka masing-masing dan bahkan Tuhan juga memberikan kepada mereka sukacita, kesehatan yang baik sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan pakai persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama berdoa. Yang pertama saudaraku, kita akan berdoa untuk persiapan acara kebaktian syukur misi GKJ yang ke-46 yang diadakan pada tanggal 23 di Season City berbahasa Indonesia dan tanggal 30 juga di Season City. Saudaraku, kita berdoa kiranya Tuhan sendiri akan memberkati panitia, para pelayan yang melayani, dan secara khusus kita akan berdoa untuk pendeta Noh Ruku dan juga guru Injil Yeni. Kiranya Tuhan akan mengurapi dan memakai mereka untuk menyampaikan isi hati Allah kepada setiap jemaat GKJ. Biarlah setiap kita juga bergandengan tangan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah bagi suku-suku bangsa yang Tuhan kasihi. Mari saudara, kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami datang kepadamu dan mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama merayakan ulang tahun misi yang ke-46. Kami berdoa khususnya ucapan syukur yang akan diadakan tanggal 23 dan juga tanggal 30 September. Secara khusus kami berdoa kiranya Tuhan akan mengurapi khususnya hamba-Mu, pendeta Roh Ruku dan juga guru Injil Yeni. Kiranya Tuhan sendiri akan mengurapi, memakai kedua hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Allah. Menyampaikan bagaimana suku-suku yang terabaikan, yang membutuhkan Injil Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, pakailah kedua hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat GKJ. Kami berdoa untuk semua panitia,
yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan juga berikan hikmat, juga berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, agar mereka boleh mempersiapkan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu yang disanjung tinggi dan dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk pelayanan misi GKJ Jembatan 5 yang akan ke Kalimantan Barat pada tanggal 27 sampai dengan 31 September dengan mengadakan retreat untuk siswa-siswa SMA Kemala Bayangkari. Ada KKR di Tikalong, KKR di Segedong, dan pelayanan di daerah pinggiran Pontianak. Dengan tema The Way, dan kita berdoa juga untuk pembicara Guru Injil Noptianus, Guru Injil Pivantanis Gea. Doakan juga untuk tim yang berangkat supaya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, berikan hikmat, dan biarlah Roh Kudus bekerja sehingga mereka yang dilayani diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi datang kepadamu dan kami menyerahkan untuk rencana pelayanan daripada GKJ Jembatan 5 yang akan ke Kalimantan Barat pada tanggal 27 September sampai 31 untuk mengadakan retreat siswa SMA di sana. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan mengurapi semua anak-anak yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri berkarya, bekerja di hati mereka, sehingga kedatangan tim dari Jakarta ini akan membawa mereka mengenal Tuhan lebih dekat. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani, Guru Injil Noptianus, Guru Injil Pivantanis Gea. Tuhan urapi kedua hambamu ini, agar mereka boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak Tuhan di sana. Tuhan persiapkan perjalanan mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat dan pulang dengan selamat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan semua yang berbagian dalam pelayanan ini. Tuhan sucikan dan kuduskan mereka agar mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Dengar doa kami Bapa, kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan rahmat dari Allah Bapa, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati.